Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Sari Irfaniati dengan NPM 201232012 dari jurusan Informatika ingin memaparkan terkait desain aplikasi yang saya buat di Figma. Nah, aplikasi yang saya buat ini adalah aplikasi makanan online. Jadi, aplikasi ini dikhususkan untuk membeli makanan dan minuman secara online. Namun, yang menarik dari aplikasi ini adalah dalam aplikasi ini terdapat fitur yang dimana kita bisa membeli makanan atau minuman yang stoknya kelebihan dari restoran cepat saji. Menurut data, tercatat bahwa 20% makanan itu masih menjadi limbah sampai tahun ini. Oleh karena itu, guna mengurangi limbah makanan dan minuman yang terbuang secara sia-sia dari restoran cepat saji, saya buatlah fitur agar para pengguna bisa membeli makanan dari restoran cepat saji tersebut dengan harga yang jauh lebih murah namun tetap layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, sekarang saya akan menjelaskan desain dari aplikasi tersebut. Baik, ini adalah tampilan awal dari aplikasi makanan online yang saya buat. Aplikasi online tersebut bernama Mealmeet yang artinya teman makan. Saya mengambil tema atau konsep berwarna merah dengan ikonik tomat sebagai penambah fiturnya. Nah, kenapa saya mengambil warna merah? Karena setelah saya riset, kebanyakan aplikasi online itu menggunakan warna hijau dan biru. Nah, sebagai pembeda, saya ingin menggunakan tema merah agar aplikasi saya memiliki ciri khasnya tersendiri. Oke, yang pertama-tama kita akan diperlihatkan atau ditampilkan dengan fitur atau halaman login. Di sini saya menampilkan halaman login bagi pengguna yang sudah terdaftar di Mealmeet. Nah, pertama-tama itu pengguna akan ditampilkan halaman login. Login ini untuk pengguna yang sudah terdaftar di aplikasi Mealmeet, sedangkan Sign Up ini untuk pengguna agar mendaftar terlebih dahulu di aplikasi Mealmeet. Nah, lalu setelah itu bagaimana cara kita bisa login? Yang pertama, masukkan email. Di sini saya memiliki email lintangsari15@gmail.com. Lalu setelahnya ada password. Nah, password ini ketika kita masukkan, otomatis sudah disediakan fitur pengaman agar tidak bisa dilihat oleh orang lain. Lalu setelahnya kita mulai masuk ke tampilan halaman utama dari aplikasi Mealmeet. Nah, di sini ini adalah halaman utama dari aplikasi Mealmeet, yang dimana di sini menampilkan identitas kita. Lalu setelahnya di sini ada match point, yang dimana ketika pengguna sudah memesan makanan atau minuman online dari aplikasi Mealmeet, mereka otomatis mendapatkan match point. Nantinya match point ini bisa mereka gunakan untuk potongan harga di pemesanan berikutnya. Lalu setelahnya di sini ada kalimat promo agar pengguna lebih semangat lagi untuk order di Mealmeet. Lalu setelahnya di sini pengguna juga bisa loh untuk menyimpan saldo mereka di aplikasi Mealmeet. Jadi ketika mereka order tidak perlu menggunakan aplikasi e-wallet di luar sana, cukup menggunakan e-wallet dari aplikasi Mealmeet yang sudah disediakan dan mereka juga bisa langsung top up. Namun, pada kesempatan kali ini saya tidak ingin membahas lebih jauh atau memfokuskan pembahasan pada fitur top up, melainkan saya ingin membahas lebih lanjut mengenai tampilan-tampilan dan fitur yang ada di aplikasi Mealmeet. Lalu setelahnya di sini ada fitur untuk kita memesan makanan yang bernama GoMeal. GoMeal ini artinya pergi makan, yang dimana para pengguna bisa pergi ke halaman tersebut untuk memesan makanan secara online. Lalu setelahnya, jika kita pencet tab GoMeal-nya, maka kita otomatis akan masuk ke halaman utama dari GoMeal, yang dimana dalam halaman utama GoMeal terdapat lagi identitas kita sebagai pengguna aplikasi Mealmeet. Lalu setelahnya tetap ada match point, dan di sini ada kolom searching bagi pengguna untuk mencari makanan yang mereka inginkan. Nah, di bawah fitur makanan di sini terdapat tools agar pengguna bisa melihat bahwa mereka sedang ada di beranda makanan. Lalu setelahnya di bawahnya itu ada fitur noodles, yang dimana ketika pengguna memencetnya, mereka akan otomatis langsung masuk ke halaman makanan jenis mie semua. Begitupun juga rice dice
sushi, junk food, healthy snacks, dessert, Indian food, and Korean food. Nah, tujuan saya membuat fitur kategori makanan ini agar pengguna bisa lebih memfokuskan pencarian mereka pada makanan yang mereka inginkan. Jadi mereka tidak perlu bingung lagi ketika membuka aplikasi Mealmeet karena mereka sudah disediakan fitur kategori makanan yang mereka sukai. Ketika mereka pengen makan mie, maka mereka tinggal pencet iconic fitur kategori noodles. Atau ketika mereka pengen makan yang Korean food, mereka cukup memencet icon kategori Korean food. Maka otomatis halaman akan menampilkan makanan-makanan kategori yang mereka inginkan. Lalu di bawahnya ini ada tampilan restoran yang direkomendasikan seperti mie gacoan, hokben, ricis, ayam geprek, golden lamian, dan kebabs. Nah, fitur rekomendasi restoran ini ditujukan agar pengguna bisa experience atau memiliki pengalaman baru terhadap restoran cepat saji yang sebelumnya belum mereka rasakan. Nah, ketika kita lanjut, saya ingin mencari mie gacoan. Lalu di sini saya ketikkan mie gacoan. Maka otomatis kita akan masuk ke halaman tampilan mie gacoan. Namun, halaman utama itu tidak hanya menampilkan mie gacoan saja, tetapi dia juga menampilkan menu-menu rekomendasi mie lainnya kepada pengguna agar mereka bisa lebih bervariasi dalam mencari makanan. Oke, lalu setelahnya kita akan ditampilkan pada menu halaman mie gacoan, yang dimana di sini berisikan menu-menu utama di mie gacoan. Ada mie gacoan level 1, mie gacoan level 4, mie home pimpah, mie level 7, dan udang rambutan. Lalu setelah itu, ketika kita ingin memesan dan mengklik makanannya, maka fitur otomatis akan seperti ini, dan juga itemnya akan langsung masuk ke dalam aplikasi Mealmeet. Nah, di sini kita tidak hanya terfokuskan pada icon GoMeal saja, melainkan kita juga memiliki fitur icon GoDrink. Nah, GoDrink ini adalah halaman utama untuk kategori jenis-jenis minuman yang kita inginkan. Terlihat di sini kita pencet GoDrinknya, lalu kita langsung masuk otomatis ke halaman GoDrink. Di mana tetap di sini ada identifikasi pengguna, lalu ada match point. Di sini juga ada kalimat promosi dan juga pencarian searching. Tak lupa ada tools untuk kita mengetahui bahwa kita sedang berada di beranda GoDrinks. Yang dimana tetap seperti halaman GoMeal, GoDrink ini menyediakan kategori juice, coffee, tea bags, smoothies, bubble tea, ice cream, traditional drinks, soda, and Korean drinks. Nah, traditional drinks ini maksudnya adalah minuman-minuman tradisional khas Indonesia seperti es cendol, es dawet, es pisang hijau, lalu ada juga minuman rempah-rempah seperti rempah jahe, rempah kunyit, dan lain sebagainya yang bersifat tradisional atau Nusantara. Lalu setelahnya tetap di bawahnya kita sajikan tampilan menu rekomendasi restoran yang bisa pengguna lihat agar mereka tetap merasakan experience atau pengalaman baru bagi restoran cepat saji yang sebelumnya tidak mereka rasakan. Di sini ada chat time, ada house, mixu, kopi kenangan, dam-dam, and janji jiwa. Nah, lalu setelah itu ketika kita next, saya ingin mencari Boys Juice, maka halaman otomatis akan searching ke pencarian Boys Juice, sama seperti di tampilan menu GoMeal tadi. Nah, namun dari semua fitur-fitur yang ada di aplikasi Mealmeet, menurut saya pribadi yang paling unik adalah fitur Mealate. Nah, saya jelaskan dulu. Mealate ini adalah sebuah fitur yang dimana pengguna bisa membeli makanan atau minuman dengan harga murah. Nah, kenapa begitu? Sebenarnya makanan dan minuman yang disajikan, yang dijajakan lewat fitur Mealmeet ini adalah makanan dan minuman yang stoknya kelebihan di restoran cepat saji. Di beberapa restoran cepat saji diterapkan fitur atau sistem ketika sudah closing, maka makanan yang kelebihan akan mereka buang secara cuma-cuma, mubazir.
Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi limbah sampah makanan dan minuman, saya menggunakan fitur Milate bagi pengguna yang ingin tetap merasakan makanan dan minuman yang mereka sukai dengan harga yang lebih murah, namun tetap layak untuk disajikan. Ini bukan makanan sisa atau makanan bekas, tapi adalah makanan dan minuman yang stoknya kelebihan. Seperti itu. Lalu tampilan Milate ini seperti ini. Nah, di sini tetap disajikan identifikasi pengguna, match point, kalimat promosi, dan fitur searching. Nah, fitur searching ini berguna bagi pengguna untuk menemukan restoran cepat saji yang mereka inginkan dan sedang mengadakan fitur Milate di restoran tersebut. Lalu di bawahnya ini ada Milate menu, yang dimana di sini ada nama tempatnya, lalu ada nama alamatnya, rating makanan tersebut, lalu di sini ada diskon harga yang tadinya 30.000 jadi 15.000 karena fitur Milate ini. Lalu setelahnya di sini ada sisa 2 jam 15 menit yang artinya makanan tersebut bisa di pick up atau diambil tidak lebih dari jam yang sudah ditentukan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Lintang Sari Irfaniati, pamit undur diri. Terima kasih.